Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala khatimi anbiya'ika wa sayyidi rasulika wal imam ahli haqiqati tauhidika wa safwah min khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan as-sa'imina was-sa'imat wal hafidina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para jemaah sekalian, hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah yang kami hormati guru kami, orang tua kami, pelipur lara kami, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Muhajir SI, yang tadi kita alhamdulillah masya Allah lantunan ayat-ayatnya begitu indahnya, sampai-sampai saya tak mau beliau berhenti baca, pengen terus beliau baca. Begitu indahnya lantunan-lantunan, walaupun usia beliau sudah bukan anak muda lagi, tapi masya Allah suara beliau masih mampu menggetarkan masjid kita ini. Dengan kemuliaan bulan Ramadan, mata'allahu bituli hayasihi ma'al ma'asiha wal istiqamah wal afiyah. Sampai-sampai tadi kalau seandainya para jemaah tahu beliau ini mampu bisa masih baca 2 jam sampai 3 jam kalau lagi hafal. Alhamdulillah. Dulu saya pernah dengar beliau bisa baca Al-Fatihah dalam 1 nafas, Surat Al-Alaq dalam 1 nafas. Yang namanya kita anak muda, coba-coba bisa nggak seperti beliau baca surat Al-Fatihah 1 nafas? Ternyata alhamdulillah bisa, tapi nggak pakai suara. Alhamdulillah, nggak pakai suara bisa ternyata. Dicoba pakai suara, la ilaha illallah, suaranya rasanya putus karena begitu sulitnya belajar tilawatul Quran. Begitu sulitnya bagaimana dulu beliau belajar memperbaiki setiap makharijul huruf di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana sifat huruf di dalam membaca Al-Quran. Kalau bisa dikatakan wala fakhr, saya tidak mau bermaksud sombong. Beliau ini adalah salah satu rujukan di PTIQ di dalam masalah tajwid dan sebagainya. Dan beliau juga termasuk pimpinan Dewan Hakim Nasional yang ada, baik di Jakarta khususnya, sebagai pimpinan atau Dewan Penasihat Hakim, dan sering menatar para hakim-hakim di dalam menilai setiap musabaqah tilawatul Quran. Alhamdulillah kita dihadirkan orang yang sangat luar biasa. Kalau bahasa milenial sekarang ini legend, ya kan? Beliau ini legend. Tahun 80 juara internasional. Tahun 70 beliau sudah juara RRI, juara 1. Tahun 80 di Mekah beliau juara 1 internasional, masya Allah. Ya, kita dengar tadi suaranya usia sebentar lagi 70. Ya, kita usia 30 lah. Baca Quran usia 30 aja kita belum bisa seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan. Juga kepada para tokoh masyarakat, paman saya Muhammad Akid, Gus Muhammad Akid, jazakallah khair yang telah memberikan fasilitas kita bersilaturahim, berkumpul dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah.
Allah, Masya Allah. Malam ini kita berkumpul, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih. Begitu indahnya. Memang kalau di Indonesia ini unik. Salat tarawih di Indonesia ini unik sekali. Kalau di hari pertama Ramadan masjid penuh, pasar, jalan raya kosong. Mulai pertengahan Ramadan kita lihat di jalan raya mulai ramai. Pasar ramai, jalan raya ramai, masjid mulai ada kemajuan. Yang maju adalah shafnya maju. Beda kalau di Mekah. Kalau lagi bulan Ramadan itu mengalami kemunduran. Jemaahnya bertambah. Semakin hari, semakin malam bertambah jemaahnya. Karena semangat mereka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah mengatakan inna iddatasyhur 'indallah 12 syahra. Ada 12 bulan di dalam satu tahun. Allah telah tetapkan namanya di dalam satu tahun. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ada 4 bulan kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Rajab, lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan ini Allah kasih pangkatnya. Gelarnya Allah katakan Ashhurul Hurum, minha Ashhurul Hurum. Tapi namanya Nabi yang ngasih tahu, Nabi yang informasikan. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, wa syahrul Muharram. Loh, kenapa Ustaz bulan Ramadan enggak dimasukkan ke dalam arba'atul hurum ini? Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat terhormat. Begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Ramadan, Masya Allah. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan keunikan. Tadi kalau kita baca Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, kata Ramadan ini isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif ini isim yang enggak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Sifatnya sama dengan fi'il. Tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah. Kecuali pada 2 hal, kalau dia menjadi mudhaf ilaih atau dia memasukkan huruf alif. Syahrul Ramadan adalah merupakan bulan Allah nyatakan namanya di dalam Al-Qur'an. Ini uniknya. Tapi Rasulullah SAW yang memberikan gelar keagungan pada bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai manusia, telah Allah hidangkan di hadapanmu, telah Allah sediakan di hadapanmu bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sekitar, kalau 1000 bulan itu ya Pak, sekitar 80 tahun lebih usia kita. Lalu al-syahr, angka 1000 itu menurut orang Arab itu angka yang paling tinggi. Inilah keistimewaannya. Nabi sebutkan keagungan gelarnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran nama daripada bulan Ramadan. Banyak istilahnya. Nabi mengatakan syahrul sabr, as-sabru thawabuhul jannah. Nabi mengatakan syahrul musawamah, bulan penyantunan. Man fattara fihi sha'iman fakana lahu maghfiratun li dhunubihi wa 'itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang menyantuni, memberikan makanan bagi mereka yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosanya dan Allah merdekakan dirinya dari api nerakanya Allah. Masya Allah. Fakana lahu, ditambah lagi ganjarannya oleh Allah, oleh Nabi di dalam hadisnya. Fakana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan quswa min ajrihi syai'.
orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka ini, maka dia mendapatkan ganjaran pahala orang yang berbuka, orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Alhamdulillah. Masya Allah. Agung, berkah. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Awwaluhu maghfiratun wa awsatuhu rahmatun wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya adalah rahmat Allah cucurkan di 10 malam pertama. Di 10 malam kedua Allah limpahkan pengampunan kepada mereka yang bertaubat. Di 10 hari yang ketiga Allah jamin membebaskan mereka dari api neraka Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ini kenikmatan. Lalu kemudian di samping perintah daripada bulan Ramadan untuk berpuasa, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Lalu Allah juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah juga mengatakan tadi ayat Al-Baqarah 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Malam diturunkan Al-Qur'an. Ulama Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Allah turunkan dari kalamul izzah, dari Allah turun ke lauhul mahfuz. Fi lauhul mahfuz Allah turunkan, tidak ada sejarahnya, nggak tahu kapannya, bagaimana turunnya. Tapi min lauhul mahfuz ila sama'id dunya, langit yang dekat dari lauhul mahfuz menuju ke langit yang dekat dengan bumi. Ada yang mengatakan sama'ud dunya, ada yang mengatakan baitul izzah, tempat keagungan, tempat kemuliaan. Ada yang mengatakan mawaqi'un nujum, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, duf'atan wahidatan kamilatan. Inilah malam Lailatul Qadar, diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhil mahfuz. Nah, itu peristiwa in anzalna. Al-Qadar, Al-Qadar, kalau orang Arab bilang fulan lahu qadar. Si fulan dia punya keutamaan, dia punya kadarnya, dia punya porsinya. Allah juga mengatakan fiha yufariqu kullu amrin hakim. Di dalamnya ketika turun malam Lailatul Qadar, Allah tetapkan segala urusan makhluk, baik itu rezekinya, jodohnya, makannya, minumnya, hidupnya, matinya, telah Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar dalam setiap tahun. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar-kadar pada setiap sesuatu. Itu Lailatul Qadar. Lalu kemudian telah turun satu duf'atan wahidatan kamilatan. Kemudian baru turunlah kepada baginda Rasulullah surat pertama, surat Al-Alaq, tadi dibacakan juga oleh qori kita, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang bilang suratnya surat apa? Surat Iqra Ustaz, boleh. Surat Al-Alaq boleh. Boleh disebutkan awal daripada nama atau suratnya. Ini surat diturunkan kepada baginda Nabi. Inilah yang dikatakan ulama dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terjadi di malam 17 Ramadan. Kebetulan malam ini adalah turunnya Quran surat Al-Alaq. Walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan malam ke-24, ada yang mengatakan malam ke-21, tetapi Rasulullah menyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan wa yaumal furqan wa yaumal talqal jam'an. Allah turunkan Al-Qur'an di malam pemisah antara yang hak dan batil,
Di mana umat Islam menang, orang kafir kalah. Malam ketika itu hari bertemunya dua pasukan besar, dan itulah perang Badar terjadi di hari 17 daripada bulan Ramadan. Ini dalilnya dan hujahnya. Ini dikatakan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dia mengatakan di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Dia wafat di tahun di abad ketiga Hijriah, sekitar tahun 310 Hijriah. Ibnu Katsir juga mengatakan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir Al-Farshi Ad-Damaski yang wafat di tahun 774 Hijriah, juga beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan di dalam kitab Bidayah wa Hidayah turunnya dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 17. Tapi di dalam kitab tersebut beliau mengatakan kila 20 ampek Ramadan turunnya Al-Quran. Tapi di dalam kitabnya Ibnu Katsir Tafsirul Azim beliau juga mengatakan bahwasanya di malam 24 Ramadan. Ini khilaf di antara ulama dan kita menghormati perbedaan tersebut. Alhamdulillah. Turun kepada Rasulullah surat Al-Alaq. Ru'yatus salihah 6 bulan sebelum turun. Ru'yatus salihah Al-Falaqus subuh. Nabi melihat cahaya bulan subuh. Batu-batu mencapai salam. Lalu setelah itu dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan beliau bertahanus di Gua Hira yang enggak panjang, yang enggak begitu tinggi, cukup satu orang kita beliau naik ke atas Jabal Nur, disitulah beliau menerima wahyu. Datanglah malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Lalu Rasulullah dengan kagetnya, dengan terkejutnya gemetar, "Ma ana biqari, aku tidak dapat membaca." Fa'akhadahu faghattahu rita'an syadidan hatta balagha bihi jahdah. Dipeluk erat, ditarik Nabi, dipeluk erat. Lalu kemudian tsumma arsalani, dilepas Nabi setelah dipeluk. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Fa'akhadani faghattani rita'an syadidan. Yang kedua kali pun peluk kembali Nabi, kemudian tsumma arsalani, dilepas. Sampai yang ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Aku tidak dapat membaca, aku tidak ngerti, aku tidak tahu. Faghattani, kemudian yang ketiga kalinya dipeluk lalu dilepas. Maka Iqra yang keempat meluncurlah dari lidah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi surat dibacakan, tapi pada saat itu hanya 3 ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 3 ayat. Lalu nanti lanjut disempurnakan sampai selesai. Ini peristiwa turun. Lalu kemudian Nabi turun dari Gua Hira Jabal Nur, turun begitu ketakutannya. Lalu kemudian beliau menjumpai istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. "Zammiluni, zammiluni ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Fazammaluhu, lalu diselimutilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta zahaba anhul waraq, sehingga rasa takutnya menjadi hilang. "Mali ya Khadijah." Nah, sebelum lanjut, apa kata Nabi? "Zammiluni, zammiluni." Ini kalimatnya ini kalimat permintaan, perintah permintaan, tapi kepada orang yang dihormati. Kenapa? Perintahnya jamak. Kalau jamak itu kalau kita manggil teman kita yang sejajar, ente, anta, anti. Kalau kita manggil yang lebih tua, antum. Maka Nabi begitu memuliakan istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Bisa saja Nabi mengatakan zammilni, tapi zammiluni. Begitu Rasulullah menghormati istrinya. Maka kita kalau sama bini itu jangan manggilnya pakai asal-asal aja. Bini kita panggil, "Weh boncel." Ya. Tahu nggak boncel? Tahu nggak boncel? Boneka celengan. Bini kita panggil mentang-mentang dulu kurus sekarang gemuk, panggilnya boncel. Ya. Dulu waktu masih kurusnya, imut-imut cantik, aduh hai baheno. Sekarang ketika udah beranak 2, 3, 4 itu bini kita panggil konten, konten. Nauzubillah min.
Nabi panggil istrinya dengan panggilan yang memuliakan. Khadijatul Kubra, Khadijah yang memiliki keagungan, martabat yang mulia, dermawan, bangsawan. Itu Nabi gak pernah bilang. Manggil istrinya Sayyidah Aisyah dengan kata Humairah, dari kata Hamra, ditasghirkan. Dalam bahasa Arab itu Hamra ditasghirkan menjadi Humairah, muncul putihnya. Tadi merah, jadi Humairah, muncul putihnya, berarti putih kemerah-merahan. Itu panggilan Nabi pada istrinya. Zammiluni. Ya. Dulu anak pernah bertanya, Ustaz, apa bedanya Muzammil dengan Mudaththir? Karena nanti ada turun surat Mudaththir setelah surat Al-Alaq. Jadi Muzammil ini selimut yang tebal. Begitu dinginnya, begitu ketakutannya Nabi, minta selimut yang tebal. Tapi kalau Mudaththir itu selimutnya nggak tebal. Jadi kalau antum lihat orang-orang Taliban atau orang Pakistan, atau kalau misalnya keluar dakwah, kalau memang ada yang tabligh, mereka akan pakai yang namanya selimut menutupi wajahnya, kepalanya. Itu namanya Mudaththir. Nutupin dari yang namanya angin atau menutupi dari namanya lalat yang begitu banyaknya. Nah itu Mudaththir. Zammiluni, selimutnya aku, kata Nabi. Maria Khadijah fakhashaituhu alayya. Aku begitu khawatir tentang diriku. Lalu apa kata Khadijah? Kalla abshir, tidak sekali-kali suamiku, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Allah tidak pernah menghinakan dirimu selama-lamanya. La yukhzikallahu abadan. Innaka la tasilur rahim. Engkau ada sosok manusia yang berakhlak mulia, senantiasa menyambung silaturahmi. Innaka la tasilur rahim. Wa innaka tasduqul hadis, suka memberikan kepada harta bendanya kepada orang miskin. Wa tasduqul hadis. Wa innaka tahmilul kalla, suka meringankan beban orang lain. Wa innaka, kata Sayyidah Aisyah, takri dhaifa, memuliakan tamu. Wa innaka tu'inu ala nawaidil haq, engkau selalu mendukung orang-orang yang menegakkan kebenaran di dalam hak. Nah, Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki budi pekerti yang mulia, ya, luar biasa. Bahkan Allah memanggil nama Nabi dengan gelarnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enggak pernah Nabi bilang yusalluna 'ala Muhammad. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Nabi Allah selalu memanggil dengan gelarnya. Kalau nabi yang lain, ya Musa, ya Harun, dengan namanya. Tapi ulama mengatakan cuma ada 4 tempat Allah memanggil nama Muhammad. Jadi sering imam kita baca ya surat Al-Imran ayat 144, bunyinya apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, dipanggil namanya. Lalu apa? Allah tidak semata-mata memanggil Nabi Muhammad, tidak, dikasih tambahan gelarnya illa rasul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 30 dikatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dipanggil nama Muhammad tapi dikasih gelar Rasulullah wa khataman. Lalu di dalam surah Al-Fat ayat 29 sering juga imam kita baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar warhama'u bainahum. Dipanggil Muhammad tapi enggak Nabi panggil Muhammad doang, ada namanya Rasulullah. Jadi Masya Allah, makanya kita nggak boleh mengatakan bahwasannya kalau ada orang nyebut nama Nabi dengan gelarnya, misalnya bisadahnya Sayyidina wa Maulana, nggak boleh kita salahin. Kenapa? Ini hujahnya. Allah saja memanggil nama Nabi dengan gelarnya. Kalau kita jalan ya, di jalanan ketemu Pak RT, Assalamualaikum Pak RT,
padahal namanya Joni. Kalau kita ketemu Pak RW, Assalamualaikum Pak RW, padahal namanya Mamat. Nggak pernah itu kalau kita ketemu Pak RW, Assalamualaikum Pak Mamat, tapi Pak RW. Kita ketemu guru kita, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kiai, kita manggil dengan gelarnya. Ini merupakan kehormatan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi SAW. Maka gelar yang paling tertinggi di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Abdihi, ini gelar tertinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi abdul dulu baru rasul. Jadi abdul ini gelar yang paling tertinggi, ini baru rasul. Ini kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah. Maka wajar kalau Sayyidah Khadijah memberikan, menggembirakan Nabi, menyenangkan Nabi dengan gelar-gelar tersebut. Turun 2,5 tahun, 3 tahun fatratul wahyu, terputus wahyu. Lalu suatu hari ketika Nabi berjalan, malaikat Jibril turun. Apa perintahnya? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. 3 ayat turun. Ini adalah ayat tablignya Nabi pertama kali. Maka di situ ulama ada yang berbeda pendapat. Katanya surat Al-Alaq yang turun pertama kali, katanya surat Al-Mudaththir yang turun pertama kali, katanya surat Al-Fatihah yang turun pertama kali. Lalu ulama di dalam kitab Fathul Bari, juga di dalam beberapa kitab yang membicarakan tentang masalah ini, mereka mengatakan bahwasannya pertama kali Muhammad Abdul Wahab dan beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya nabba Allah bi Iqra wa arsala bil Mudaththir. Jadi Nabi itu kenabiannya diangkat ketika turun wahyu surat Iqra. Dan kerasulannya, perintah tablignya di ayat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun, sampaikan ajaran ini. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Tuhanmu dengan takbir. Kemudian sampai selesai ila akhir ayat. Dan suratul Fatihah adalah surat yang pertama kali sempurna Allah turunkan langsung. Nah, ini akhirnya berkompromi ulama, alhamdulillah menemukan solusinya dan di dalam waktu masail mereka. Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa nih panitia? Ini kalau mau kita bahas ini sampai subuh kita ngaji. Dari tadi nggak ada yang ngingetin ya, nggak akan berhenti kalau nggak ngingetin. Alhamdulillah, udah selesai, turun. Ini asbabun nuzulnya. Ketika itu Nabi bercerita tentang 4 orang Bani Israel beribadah 80 tahun kepada Allah. Siang mereka berjihad, malamnya mereka bangun di malam hari, taat, tunduk patuh pada Allah. 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah tarfata ain. Sekejap mata pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian apa? Lesu sahabat, letoy, lunglai. Gimana? Gak bisa kayak gitu. Kemudian Allah bahagiakan sahabat dengan surat Inna anzalna fi lailatul qadar. Ada 1 bulan di ayat 3 bahwasanya ada 1000 1 malam 1000 bulan. Ini menggembirakan para sahabat. Alhamdulillah. Tentunya inilah begitu luar biasanya. Ya, sampai jam berapa ini? Wantian. Sudah ya? Materi masih banyak ini. Iya. Besok acara bikin lama habis weekend kita bikin acara ya. Masya Allah. Tadi beliau bisa itu baca 2 jam itu. Jadi beliau 2 jam, anak sejam gitu ya. Besok insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Memberikan kita inayah, pengampunan dari Allah rahmatnya insya Allah. Dan mudah-mudahan kita ya
Ini nggak bisa diprediksi, ya. Hari ini kita berjumpa dengan Ramadan nggak bisa diprediksi. Mudah-mudahan Allah jodohkan kita dengan Ramadan berikutnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.